Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual gunting pruning tarumer asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau berbagi pengalaman bagaimana caranya untuk mendapatkan bibit yang berukuran besar namun aman nanti saat ditanam, teman-teman. Memang kalau untuk mendapatkan bibit bagus, batang tua dan aman untuk ditanam itu harus lebih bersabar, teman-teman. Karena apa? Karena bibit dongkelan yang harusnya ini ditanam itu juga sudah bagus, ini harus kita pindahkan dulu di planter bag seperti ini ya, di planter bag 100 liter atau mungkin lebih, disesuaikan sama besar kecilnya dongkelan ini, dan nanti kita rawat selama beberapa bulan ya, atau bahkan 1 musim baru kita jual, teman-teman. Jadi kenapa bibit dongkelan yang kita rawat di planter bag itu harganya mahal? Nah, ini karena kalau bibit sudah di planter bag dan nanti sudah bisa tumbuh subur, itu berarti lolos beberapa tahapan, teman-teman. Jadi yang pertama, bibit saat didongkel itu mengalami stres ya, mengalami stres dalam karantina itu sudah lolos dulu. Jadi tanda-tandanya lolos karantina itu gimana? Nah, ini sudah keluar akar seperti ini, teman-teman. Nah, ini berarti lolos karantina dan ujung daunnya mulai ada tanda-tanda untuk mengeluarkan trubus. Jadi ini butuh waktu 1 bulan lebih, teman-teman, untuk mendapatkan bibit yang sudah lolos karantina seperti ini. Jadi kalau memang di saat karantina itu mati, ya sudah mati. Jadi kalau sudah lolos seperti ini berarti lolos. Dan lolos yang kedua nanti lolos di sini, teman-teman. Jadi di sini kita rawat beberapa bulan, bahkan 1 musim itu lolos lagi. Jadi kalau sudah lolos di sini, nah itu nanti akar itu sudah penuh ke sini, sudah penuh sampai samping-samping sini udah penuh. Nah nanti baru dilahankan. Jadi bibit itu akan mudah perawatannya dan akan cepat tumbuh besar, teman-teman. Nah, jadi kalau saya kadang kasih saran untuk penanaman bibit itu jangan terlalu besar, apalagi bibit dongkelan. Karena apa? Karena kalau bibit dongkelan itu terlalu besar, 3 meter, 4 meter, akar diputus di sini, akar bawah diputus, jadi perkembangan cabang sama ini itu tidak seimbang, teman-teman. Jadi mudah sekali dia kena penyakit, bekas-bekas potongan itu mudah sekali diserang rayap, diserang uret. Nah, itu kalau mau nanam bibit besar memang harus bersabar, teman-teman. Bersabar dalam artian harus dipindah planter bag seperti ini. Nah, itu nanti kalau ini sudah terubus 1, 2, 3 kali baru ditanam, itu aman karena akar sudah pulih di dalam planter bag. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan bibit-bibit ini, bibit-bibit super nantinya? Nah, ini kita akan berbagi. Jadi media yang kita pakai itu tidak aneh-aneh, teman-teman, seperti biasanya lah kita pemindahan bibit polybag ke planter itu seperti biasa lah ya. Nah, nanti ini kalau sudah kita campur di situ, nanti kita akan kasih lihat media apa saja yang kita pakai. Dan ini saya sedikit jelaskan. Kalau penanaman bibit dongkelan sendiri yang belum dirawat, dongkelan kita mau tanam bibit dongkelan, paling tidak karantina menurut saya minimal kalau bisa 1 bulan, teman-teman. Jadi akar sudah mulai mapan ya, atau berhenti merontok. Yang kedua, ketinggian bibit kalau bisa maksimal 2 meter, teman-teman. Kenapa begitu?
Karena kalau bibit yang terlalu besar 3 meter 4 meter, akar-akar besarnya akan keputus, itu akan berpengaruh pada tanaman kita ya. Terus kecuali kita mau tanam bibit 2 meter lebih, batangnya besar tapi sudah pindahan di planter bag, itu lebih aman karena akar-akar itu tadi saya jelaskan sudah pulih. Nah, ini kita akan jelaskan media apa saja yang kita pakai, teman-teman. Media yang kita pakai yaitu tanah ya. Kalau di tempat saya kebetulan tanah merah ya. Itu tanah, kalau tanah yang lain mungkin tanah hitam atau apa itu bisa, nggak apa-apa. Asalkan jangan tanah lengket, teman-teman. Jangan, tanahnya harus tanah gembur ya. Kalau tanah lengket itu perbandingan sekamnya bisa lebih banyak. Nah, kalau tanah merah seperti ini kita kasih sekam padi. Ini bisa sekam bakar, bisa sekam mentah, teman-teman. Kalau sekam mentah seperti ini kita biasanya pakai perbandingan kira-kira 40-50% dalam satu karung. Seperti itu biasanya kita jadikan 3 atau 4 ya. Nah, 3 atau 4 kalau untuk planter bag 100 liter. Lalu kita taburkan furadan, dicampur secara merata ya, di furadan itu ya, seperti itu. Nah, itu gunanya untuk mencegah hama-hama tanah seperti rayap, uret, cacing yang terlalu banyak juga tidak bagus ya. Nah, sudah dicampur seperti ini ya, ini sudah tercampur ya, campur secara merata ya, ada furadan, ada sekam ini tadi. Dan untuk pupuk NPK, untuk lebih simpelnya tidak usah dicampurkan, teman-teman. Tidak usah dicampur, nanti ditaruh di bawah pot. Ini kasih lihat ini ya caranya. Nah, planter bag, ini planter bag 100 liter karena potnya besar ya. Kita kita isi lebih dahulu, nah, seperti ini. Kita isi lebih dahulu bawahnya. Nah, jangan sampai dimasukkan terlalu dalam, jadi bawahnya tetap dikasih tanah dulu, kita sesuaikan sama pot. Nah, ini nanti kita kasih lihat. Nah, jadi furadan tadi sebagian sudah dicampurkan ya. Nah, ini lalu ditabur seperti ini, ditabur. Kira-kira ya 1 sendok saja, teman-teman. Nah, lalu ditaburkan furadan lagi bawahnya. Oh, seperti ini. Nah, setelah itu ditutup kembali dengan tanah. Yes. Nah, tujuannya apa seperti ini? Tujuannya yaitu saat nanti akar bawah menembus, itu di situ sudah tersedia nutrisi, teman-teman. Nah, sudah nutrisi. Jadi lalu kita nanti ukur ketinggian potnya ya, ketinggian potnya. Nah, kita ukur dengan kayu. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi diukur ketinggian kayunya. Nah, ini dimasukkan, kira-kira ada selisih dari atas itu 4 cm ya, jangan 4 cm 4 cm atau 5 cm lah ya, 5 cm nanti, soalnya nanti akarnya biar nggak kelihatan, nanti tutup lagi. Nah, kalau sudah pas ukurannya dibuka dibuka karungnya ini, teman-teman. Nah, ini loh rahasianya, kita bisa mendapatkan membuat bibit unggulan. Jadi tidak langsung buru-buru, teman-teman, harus dikarantina sampai seperti ini dulu. Nah, karantina seperti ini ya. Ini sudah akarnya kan sudah seperti ini ya. Jadi begitu nanti ditaruh di dalam situ, nanti akar cepat berkembang dan tanaman ini tidak mengalami stres yang terlalu ya. Paling ya rontok 1-2 wajar. Nah, ini bibit sebenarnya bibit super, ini sudah karantina jios tapi tetap di saya planter bag, karena kadang ada yang permintaan bibit yang benar-benar kualitasnya besar dan aman. Nah, ini ya. Nah, setelah ini ya, ini kan ada jarak dari atas kira-kira 5-6 cm ya. Nanti kita tutup akarnya sini, jadi ketemunya nanti 4 cm. Nah, nanti kita kasih tanah lagi. Nah, ini lalu kita masukkan tanah. Masukkan tanah ke sini ya. Tanah ini juga sudah tercampur sama furadan sama sekam ya, teman-teman. Sampingnya ditekan-tekan dengan kayu tadi supaya ini tidak ada istilahnya, ini bisa terisi sehingga tanaman itu tidak mudah goyah-goyah atau gerak-gerak. Jadi perakaran tumbuhnya akan lebih mudah, lebih cepat, teman-teman. Jadi ditekan-tekan seperti ini. Nah, jangan asal. Nanti kalau asal ya pas begitu ditaruh ya bisa miring, teman-teman. Kalau nggak ditata padat di dalamnya,
akarnya juga nggak bisa, kalau tanahnya ada rongga-rongga juga akarnya nembusnya juga nggak bisa bagus teman-teman. Nah seperti ini ditekan-tekan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, jadi ditekan-tekan seperti itu. Nah, setelah ini ya, ini biasanya teman-teman kalau belum disiram ini kita agak mepet ke atas, tapi nanti kalau disiram sudah kita perkirakan berarti nanti akan turun sehingga ada sisa di atas itu sekitar 4 cm ya, 4 sentian. Nah itu gunanya untuk apa? Kenapa kok harus disisakan? Saat kita lakukan penyiraman sampai basah itu nanti pada akhirnya disiram sampai ini luber ke sini. Nah, jadi dia akan kita tinggal, biasanya dia baru meresap ke dalam, jadi benar-benar basah sampai ke dalam sini. Jadi pertumbuhan pohonnya nanti akan bisa maksimal. Dan perawatan berikutnya bagaimana? Nah nanti setelah ini ya, ini nanti perawatan berikutnya itu setiap 1 bulan sekali. Kira-kira kalau pohon sebesar ini itu dipupuk 1 sendok teh NPK 16-16-16 ya, 1 sendok teh dipupuk. Penyiramannya kalau bisa setiap hari ya, ini loh ini bawahnya ada yang jamuran, jadi kita rawat juga. Nah, penyiramannya setiap hari sekali teman-teman, bisa pagi hari atau sore hari sampai benar-benar menggenang penyiramannya. Lalu penyemprotannya seperti biasa 15 hari sekali. Jadi 15 hari sekali kita semprot, 15 hari sekali kita semprot dengan insek, fungisida dan gandasil daun. Nah seperti ini. Nah, nanti biasanya setelah 1 bulan dia akan tumbuh tunas, terus nanti setelah pecah tunas dan menjadi daun tua sampai 2-3 kali ya, 3 kali trubus, 2 lah minimal 2 kali. 3 kali trubus berarti perakaran di dalam sudah kuat ya. Nah, kalau perakaran di dalam sudah kuat baru siap kita jual atau kita lahankan ya. Jadi kita kalau khusus menjual bibit seperti ini memang agak sedikit mahal teman-teman. Jadi kenapa kok itu mahal? Karena perawatan tadi tidak mudah ya untuk mendapatkan bibit yang super, yang benar-benar bagus. Nah itu suatu misal yang ini depan rumah ini, wah ini sudah bagus sekali, ini udah buahnya kemarin banyak, itu 19 itu. Nah itu juga dulunya walaupun bibitnya 1,5 meter kurang, itu awalnya juga saya bibit dongkelan 1 meter saya rawat di sini dulu di planter bed dulu sampai 1 meter sampai jadi 1,5 baru kita tanam di sini, sehingga waktu tanam langsung tidak ada kendala, langsung bisa terubus ya. Ya itu tadi sedikit pengalaman saya untuk merawat bibit yang besar namun aman untuk ditanam ya. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.